Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Ya, puji Tuhan kita kembali lagi boleh bersama-sama untuk sekolah minggu. Yeay. Nah, sebelumnya Lose ingin kita semua sikap untuk berdoa. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kami boleh lagi untuk dapat bersekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya, dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Kita mau menyanyikan pujian masa depan sungguh ada. Yuk kita bersuka cita dan bertepuk tangan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi, dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Ya, mantap adik-adik, bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan kiranya hidup kita memuliakan Tuhan dan membuat Tuhan Yesus tersenyum. Nah, adik-adik yang terkasih, terkadang kita mungkin bisa menyakiti hati teman-teman kita, bahkan menyakiti hati Tuhan. Tapi kiranya kita dapat memohon ampun kepada Tuhan agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita menyanyikan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampuni
inilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi untuk bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh kembali lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan terlebih-lebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini, Lause ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai mempersembahkan korban sebagai ibadah. Tema kita pada hari ini terambil di dalam kitab Imamat, pasal 1 sampai pasal yang ketiga, dan Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Wah, adik-adik, Lause punya beberapa gambar nih. Nah, adik-adik tahu nggak ya, gambar yang Lause tunjukkan ini artinya apa? Nah, gambar yang pertama adalah gambar kemah suci. Ayo, apakah adik-adik ada yang tahu artinya apa kemah suci itu? Ya, kemah suci adalah tempat di mana Allah berdiam di antara umatnya. Lalu yang kedua, ayo, gambar yang kedua adalah gambar salib. Nah, adik-adik tahu gambar salib itu mau menunjukkan tentang apa? Ada yang tahu? Gambar salib mau menunjukkan tentang Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk membayar hukuman dosa-dosa kita. Gambar yang ketiga, ayo, yaitu adalah gambar jemaat. Wah, ada yang tahu jemaat itu mengartikan tentang apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, jemaat itu adalah kita yang sedang berkumpul bersama-sama untuk menyembah Allah. Pada saat ini kita sedang mengikuti sekolah minggu dan kita ini adalah jemaat Tuhan yang sedang berkumpul bersama-sama untuk menyembah Allah. Oke, gambar selanjutnya yaitu adalah gambar mezbah tembaga. Nah, ada yang tahu? Gambar mezbah tembaga itu gunanya untuk apa? Yaitu apa? Korban-korban dipersembahkan kepada Allah di atas mezbah. Oke, selanjutnya yaitu gambar imam. Nah, adik-adik ada yang tahu artinya apa gambar imam itu? Gambar imam itu mau menunjukkan apa? Bahwa imam adalah wakil dan pengantara bagi seluruh orang Israel. Nah, yang terakhir ya, yaitu gambar pendeta. Ada yang tahu gambar pendeta itu mau menunjukkan tentang apa? Yaitu pendeta
ialah pemimpin kita dalam ibadah dan mengajarkan firman Allah kepada kita. Tetapi pendeta itu bukan seorang imam. Yesus adalah imam besarnya dan juru selamat kita. Wah, ternyata masih ada adik-adik. Ternyata bukan yang terakhir. Nah, selanjutnya yaitu gambar tentang korban binatang. Ada yang tahu artinya tentang apa ini? Korban binatang ini? Yaitu binatang yang dikorbankan oleh orang-orang Israel itu mati sebagai pengganti si penyembah dan menjadi penebusan untuk dosa, dan menunjukkan kepada Kristus yang mengadakan pendamaian bagi dosa kita sekali untuk selamanya. Jadi Kristus mendamaikan kita dengan Allah itu satu kali untuk selama-lamanya. Tidak terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Dan ini yang benar-benar terakhir adik-adik, yaitu gambar hati. Ada yang tahu gambar hati ini mau bercerita tentang apa? Yaitu kita harus menyembah dari hati kita, mengakui dosa-dosa kita, dan mengungkapkan iman kita kepada Kristus. Adik-adik, Allah berdiam di antara orang Israel di kemah suci. Allah memberitahukan kepada mereka untuk datang ke hadiratnya dan mempercayai juru selamat yang telah Allah janjikan untuk diutus. Allah mengutus anak domba. Anak dombanya itu bernama Yesus Kristus untuk mati di salib dan mengadakan pendamaian bagi semua dosa umatnya, bagi setiap orang-orang yang telah dipilihnya untuk selama-lamanya. Dengan demikian adik-adik, karena Kristus, maka sekarang kita tidak memerlukan kemah suci, tidak lagi memerlukan mezbah, tidak lagi memerlukan imam, ataupun tidak lagi memerlukan binatang-binatang korban. Sehingga itulah yang membedakan kita dengan orang yang lainnya, dengan agama yang lainnya. Karena di dalam kekristenan tidak lagi membutuhkan binatang untuk mengorbankan, untuk menjadi suatu korban penghapus dosa, pengampunan dosa dan lain sebagainya. Karena sudah dibayar dan ditebus dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi adik-adik, sekarang ini kita dapat datang ke hadirat Allah karena Yesus telah menebus kita dari dosa. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ibadah kemah suci di Perjanjian Lama dan bagaimana itu menggambarkan anugerah Allah dan Juru Selamat yang Allah janjikan. Adik-adik, Lausa ingin bertanya, apakah yang diharuskan oleh Allah untuk dilakukan oleh orang-orang Israel ketika mereka ingin mengadakan pendamaian terhadap dosa mereka? Ada yang tahu? Jawabannya, ketika orang Israel melakukan dosa, apa yang harus orang Israel lakukan kepada Allah? Ada yang tahu? Ya, mereka harus membawa persembahan ke kemah suci. Allah mengharuskan setiap orang yang berbuat dosa tertentu untuk membawa korban penebus salah. Tujuannya apa ya, Lausa? Tujuannya adalah sebagai pendamaian bagi dosa yang telah dilakukan. Persembahan-persembahan tersebut diberikan dengan sukarela. Jadi ketika orang Israel membawa persembahan-persembahan untuk sebagai penebus salah mereka akan dosa-dosa mereka lakukan, itu persembahan-persembahannya itu diberikan dengan sukarela, dibawakan dengan sukarela. Ada yang tahu artinya sukarela itu apa? Ada? Ya, sukarela adalah sesuatu yang adik-adik di rumah lakukan, namun tidak ada paksaan. Jadi, pada saat itu, orang-orang Israel itu membawa persembahan, bukan karena suatu keharusan, akan tetapi karena mereka bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah lakukan dan ingin menyembah serta dekat dengan Allah. Lalu
Yang kedua adalah korban bakaran, merupakan suatu persembahan yang mempersembahkan binatang-binatang. Allah memberitahukan kepada umatnya untuk membawa beberapa jenis binatang, sehingga setiap orang pada saat itu dapat memberikan korban bakaran. Semua orang yang ingin memberikan korban bakaran atau semua orang yang ingin mempersembahkan korban bakaran harus memberikan yang terbaik dari yang dapat dia berikan untuk Tuhan. Demikian juga kita, hendaklah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Selanjutnya, selain korban bakaran, orang Israel juga dapat memberikan korban sajian. Korban sajian tersebut akan dibakar oleh para imam dan dibakar di mezbah. Kemudian korban sajian itu selebihnya setelah dibakar, adik-adik, korban sajian itu selebihnya diberikan kepada para imam. Wah, kenapa ya? Kenapa ya, Lause? Sisa daripada korban sajian itu diberikan kepada para imam. Korban sajian tersebut menjadi makanan untuk para imam dan merupakan salah satu cara membayar para imam atas pekerjaan mereka di bait suci. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita tahu, selama kita ibadah, kita kan memberikan persembahan. Nah, persembahan itu tentu saja kita persembahkan untuk Tuhan. Tetapi persembahan kita juga itu digunakan untuk pelayanan gereja. Pelayanan gereja itu banyak, adik-adik. Satu, nanti persembahan kita bisa dipakai untuk biaya operasional gedung gereja. Atau juga bisa dipakai untuk pelayanan pendeta atau pelayanan yang lainnya yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Maka kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan itu juga harus digunakan untuk Tuhan dan untuk pelayanan Tuhan melalui gerejanya. Kemudian, korban persembahan yang ketiga adalah korban keselamatan. Jadi, imam mempersembahkan di atas mezbah sebagai persembahan bagi Tuhan. Selanjutnya, si penyembah, keluarganya, dan orang lain itu berada di kemah suci tersebut. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan lain sebagainya, itu apa yang mereka bawa itu diserahkan kepada imam. Lalu dipersembahkan, jadi imam itu nanti mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi si penyembah dan keluarganya itu harus berada juga di kemah suci tersebut. Adik-adik, Allah memiliki tujuan untuk setiap persembahan yang ia minta untuk dibawa umatnya. Korban bakaran dan korban penebus salah adalah untuk pendamaian dosa. Nah, tetapi ada perbedaannya antara korban bakaran dan korban penebus dosa. Korban bakaran itu bersifat sukarela, ya, yang tadi di awal ya, yang Lause katakan. Korban bakaran itu bersifat sukarela. Tetapi korban penebus salah adalah sesuatu yang diharuskan ketika seseorang tersebut melakukan dosa yang spesifik. Ketika nanti orang Israel melakukan dosa dan dosa itu sangat jijik di hadapan Tuhan, maka haruslah dia melakukan korban penebus salah. Karena itu harus dilakukan oleh mereka. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Bahkan mereka akan dibunuh oleh Tuhan. Adik-adik, kita juga dapat melakukan hal tersebut ketika kita berdoa kepada Allah. Ingat ya, tadi Lause katakan, kita tidak perlu lagi membawa korban binatang. Tidak perlu lagi membawakan persembahan-persembahan untuk pengampunan dosa. Tapi sekarang kita langsung berdoa kepada Allah. Kita dapat berdoa kepada Allah untuk memohon kepada Allah, kiranya Allah mau mengampuni setiap dosa yang kita lakukan. Adik-adik yang terkasih, orang yang mau menyembah Allah di kemah suci tahu bahwa mereka membutuhkan pendamaian atas dosa-dosa mereka. Allah memberikan kepada orang-orang Israel suatu sistem pengorbanan untuk menolong mereka hidup di hadirat-Nya.
Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, adanya pemisahan antara manusia dan Allah. Makanya dosa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, tidak bagus untuk dilakukan. Makanya jangan coba-coba kita untuk melakukan dosa. Karena akibat daripada dosa itu adanya keterpisahan yang tidak dapat lagi disambungkan antara manusia dan Allah. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik, kita telah mempelajari semua jenis pengorbanan yang Allah instruksikan, yang Allah perintahkan untuk dibawa oleh orang Israel. Jenis pengorbanan tersebut adalah tadi apa? Korban penebus salah, ada korban bakaran, ada korban sajian, dan ada korban keselamatan. Ada 4 korban. Adik-adik, pada saat ini kita sudah tidak lagi membawa korban-korban tersebut. Sebab korban-korban tersebut telah ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib. Korban-korban tersebut telah ditebus oleh Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, jikalau kita melakukan dosa, maka tidak perlu lagi mempersembahkan suatu korban. Untuk meminta suatu pengampunan akan dosa yang telah kita lakukan kepada Allah, tidak perlu lagi membawa binatang, tidak perlu lagi menyembelih binatang dan lain sebagainya. Tidak perlu, karena semua telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, kita dapat langsung berdoa kepada Tuhan Yesus untuk meminta pengampunan kepadanya. Hanya melalui Yesus Kristus. Tidak melalui siapapun di luar Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Maka kita berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum Lause mengakhiri cerita pada pagi hari ini, ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 44a dikatakan, sebab akulah Tuhan, langsung ulangi ya, sebab akulah Tuhan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Jadi, karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan diperbudak oleh dosa. Dengan demikian, saat ini kita menjadi hamba kebenaran dan menjadi kudus dan hidup di dalam kekudusan. Akan tetapi, kita adalah manusia yang masih bisa jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Jadi, jikalau hal tersebut terjadi, jikalau kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk membawa korban persembahan. Namun, kita dapat langsung berdoa kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun kepadanya. Dengan demikian, Lause mengajak kepada adik-adik sekalian, jikalau adik-adik melakukan dosa pada hari ini, ataupun kemarin, ataupun bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu, adik-adik berdoalah kepada Tuhan Yesus. Memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Maka Ia yang adalah setia dan adil, yang penuh dengan kasih dan penuh dengan keadilan juga, akan mengampuni dosa adik-adik sekalian. Akan mengampuni adik-adik sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan yang mampu mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan setia Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu dapat boleh memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini juga, kami dapat semakin melihat bahwa Engkaulah Allah yang hebat,
Engkaulah Allah yang ajaib, yang mampu mengampuni dosa-dosa kami, mampu mengampuni diri kami yang berdosa ini. Sehingga kami dapat melihat bahwa Engkaulah Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pajar ataupun scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Adik-adik dapat menge-share link video ibadah ini ke teman ataupun ke saudara kalian supaya mereka juga mendapatkan berkat daripada Tuhan. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.